Halo Sobat Berani Kreatif, jumpa lagi dengan saya Erik Erianto. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah proses menggambar ilustrasi tentang tiga raja dari timur yang terkenal pada kisah Natal. Semua saja bisa menonton karena video ini fokus pada proses menggambar ilustrasi menggunakan Adobe Photoshop. Kebetulan saya gunakan versi yang 2020. Terus tonton sampai akhir video ini dan subscribe serta like jika video ini bermanfaat. Tentunya juga aktifkan lonceng supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari update channel saya ini. Ayo kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ilustrasi ini nanti akan diaplikasikan pada sebuah buku cerita bergambar untuk anak-anak. Kebetulan saya sendiri yang nanti akan melayout tata letaknya, termasuk teksnya. Jadi, langkah awal yang saya lakukan adalah saya akan melayout kasar teksnya dulu untuk mendapatkan gambaran kasar tentang peletakan gambar maupun teksnya. Biasanya saya gunakan dengan software Adobe InDesign. Jadi nanti gambar ini juga akan saya letakkan dalam layout di InDesign tersebut. Gambaran kasar layout tersebut seperti ini. Jadi setelah ada layout kasar, preview dari layout kasar itu saya capture atau gunakan print screen dan kita paste di Photoshop kita. Nah, ini akan kita gunakan untuk memandu tata letak supaya nanti gambar-gambar kita tidak menabrak teks. Nah, setelah diletakkan di sini, kita bisa gunakan mode multiplay misalnya supaya bagian ini tidak mengganggu tampilan dari Photoshop kita. Atau jika sudah tidak digunakan, seperti biasa kita bisa sembunyikan dengan menonaktifkan gambar matanya. Oh ya, seperti yang video-video saya sebelumnya, saya pernah bercerita tentang layar. Di sini saya juga sangat-sangat memanfaatkan pengorganisasian layar supaya memudahkan pekerjaan saya. Layer-layer yang terkelompok dalam satu objek tertentu saya kelompokkan dalam sebuah grup. Contohnya seperti ini. Bagian gambar orang ini atau raja yang di belakang ini saya masukkan dalam satu grup. Jadi jika ada perubahan ataupun apapun yang terkait dengan objek ini akan lebih mudah saya untuk mengendalikannya atau tidak akan mengganggu secara keseluruhan objek-objek yang lain. Misalnya seperti ini, kambing misalnya dombanya. Ini juga masih bisa kita geser-geser seperti ini karena objeknya masih dalam satu kelompok group layer. Nah, dalam group layer itu berisi beberapa layer yang mengontrol pekerjaan objek tersebut. Misalnya pewarnaannya atau apapun yang ada di objek terpilih tersebut. Terus tentang brush, saya gunakan brush standar yang disediakan oleh Photoshop 2020 ini, yaitu general brush, dry brush, wet brush, dan beberapa efek brush. Yang terutama adalah 3 poin brush ini. Untuk general brush saya kira sudah bisa teman-teman temukan di hampir semua versi Photoshop. Dry brush adalah semacam brush kering atau teknik penggunaan brush kering. Jadi efek-efek yang dihasilkan adalah warna-warna padat atau jenis brush yang pengencernya sedikit kalau di dalam manual. Sedangkan wet brush ini adalah
teknik basah, atau kalau di dalam teknik manual bisa digambarkan bahwa itu kuas yang penuh dengan pelarut, atau kalau cat minyak ya penuh dengan minyak, atau kalaupun pendekatan air ya berarti misalnya cat air berarti cat itu penuh dengan air. Jadi efek-efek yang dihasilkan nanti efek mencampur. Kalau di istilah Photoshop banyak yang memanfaatkan dengan teknik smooth. Jadi nanti antara objek-objek yang digoreskan itu akan memberi efek campur terhadap objek-objek sekitarnya yang dikuas tersebut. Oke teman-teman, karena video ini cukup panjang, silakan teman-teman simak sampai habis. Jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Selamat menonton.
Oke, Sobat Berani Kreatif, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Ayo, kreatif aja dulu. Tidak perlu menunggu canggih, tidak perlu menunggu mahir, apalagi harus menunggu tua. Selamat berkarya. Bye-bye.